Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang kami hormati, yang kami banggakan, tentu saja kita masuk ke episode kedua tentang handbook untuk siswa SMP Muhammadiyah Pucang Gading. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar ya terkait cakrawala impian SMP Muhammadiyah Pucang Gading yang punya tema nih, mencetak generasi khairul ummah pelajar berkemajuan. Nah, pada episode kedua ini kita akan membahas sedikit tentang mengenal Muhammadiyah. Dilihat dari sejarah, tujuan dan perkembangannya. Kita di SMP Muhammadiyah tidak mungkin tidak siswa itu harus memiliki barrier minimum, batas minimum, yaitu seminimal-minimalnya adalah tahu Muhammadiyah itu apa, mengenal Muhammadiyah. Makanya ketika nanti ditanya sama orang, sama masyarakat, "Loh, kamu sekolah di Muhammadiyah?" "Iya, Pak." "Muhammadiyah itu apa?" Harus bisa jawab. Nah, gitu. Oke, di handbook ini saya sudah narasikan sedikit tentang Muhammadiyah. Tentu saja terbatas ya, nanti lebih dalamnya mungkin bisa masuk di dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan. Saya bacakan narasi yang ada di handbook ini dengan judul Mengenal Muhammadiyah ditinjau dari sejarah, tujuan, dan perkembangannya. Muhammadiyah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, dari dua kata, yaitu Muhammad, yaitu artinya orang terpuji, yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, dan kata yang kedua adalah iyah, artinya pengikut. Jadi ketika dirangkai menjadi satu, Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Hal ini selaras dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Quran surat Ali Imran ayat ke-31 yang artinya, "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Poin yang kedua adalah kita akan berbicara soal berdirinya Muhammadiyah. Nah, berdirinya Muhammadiyah, cita-cita membangun masyarakat Islam sejati. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada 18 November 1912. Didirikannya Muhammadiyah dilandasi oleh cita-cita mulia, yaitu apa? Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah terus berkontribusi dalam memajukan umat Islam dan bangsa Indonesia dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utamanya. Alasan didirikannya Muhammadiyah, setidaknya ada 3 alasan utama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah keinginan untuk mengamalkan Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tergerak hatinya saat membaca dan memahami Quran surat Ali Imran ayat 104 dan surat Al-Ma'un. Siswa-siswi harus hafal. Ketika lulus dari SMP harus hafal minimal kedua surat ini. Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan surat surat Al-Ma'un yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kiai Haji Ahmad Dahlan terilhami, tergerak hatinya dari 2 ayat Al-Quran ini yang mendorong beliau untuk mengamalkan ajaran Islam secara murni. Alasan yang kedua adalah meluruskan akidah Islam. Pada masa itu, di awal 1900-an, banyak terjadi, khususnya di Yogyakarta ya, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan
berada di Yogyakarta. Pada masa itu banyak terjadi penyimpangan dan percampuran akidah Islam dengan budaya lokal. Muhammadiyah hadir untuk meluruskan dan memperkuat akidah umat Islam. Alasan yang ketiga adalah menanggulangi, nah ini yang menarik nih, menanggulangi kristenisasi. Pada masa itu, kristenisasi marak terjadi di Indonesia. Muhammadiyah hadir untuk membentengi umat Islam dari pengaruh kristenisasi dan memperkuat keimanan umat Islam. Nah, itu sekilas tentang alasan didirikannya Muhammadiyah. Selanjutnya adalah struktur organisasi Muhammadiyah dan ortom-ortom yang berkembang. Muhammadiyah memiliki struktur organisasi yang rapi dan terstruktur dengan beberapa organisasi otonom atau disingkat ortom yang berperan dalam menjalankan berbagai program kegiatan. Istilah ortom berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan nomos yang artinya peraturan. Ortom adalah badan yang dibentuk, dibimbing, dan diawasi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Berikut adalah beberapa ortom Muhammadiyah. Yang pertama, Aisyah. Nah, kalau Muhammadiyah itu diisi oleh bapak-bapak, kalau Aisyah diisi oleh bunda-bunda. Nah. Yang kedua ada pemuda Muhammadiyah. Yang ketiga ada Nasyiatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah yang pemudinya atau yang remaja putrinya masuk di Nasyiatul Aisyah. Mahasiswa bisa masuk ke yang keempat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM. Yang kelima, ada yang masih menjadi pelajar di SD, SMP, SMA, bisa masuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM. Yang selanjutnya ada kepanduan Hizbul Wathan. Nah, kalau di sekolah-sekolah negeri itu ada yang namanya pramuka, di Muhammadiyah ada kepanduannya sendiri namanya Hizbul Wathan. Nah, itu merupakan selanjutnya ada Tapak Suci. Ya, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini yang suka silat bisa gabung di Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang terakhir adalah perkembangan Muhammadiyah dari gerakan lokal menuju gerakan nasional. Sejak didirikannya Muhammadiyah terus berkembang pesat tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Saat ini Muhammadiyah menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Lebih jauh lagi, Muhammadiyah ini akan menjadi atau sudah menjadi gerakan internasional. Terbukti dengan adanya pimpinan cabang istimewa. Kalau di luar negeri namanya pimpinan cabang istimewa di luar negeri. Ada di Arab Saudi, ada di Turki, ada di Inggris, ada di Jerman, ada di Korea, ada di Jepang, ada banyak lagi. Sudah ada pimpinan cabang istimewa di luar negeri. Artinya Muhammadiyah yang awalnya dari organisasi lokal di Yogyakarta, sekarang sudah menjadi organisasi internasional. Dan pergerakannya sungguh luar biasa. Bagaimana pergerakan Muhammadiyah di pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Di kesehatan bagaimana banyak rumah sakit sudah membantu kesehatan, membantu Indonesia di bidang kesehatan. Bidang sosial apalagi, ekonomi. Ya, baru-baru ini kita mendengar informasi terbaru, ya ini sudah diresmikannya Bank Muhammadiyah. Ini sebagai gerakan ekonomi. Di gerakan sosial ada apa? Ada Lazismu, ada MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, penanggulangan bencana. Yang terakhir adalah untuk penutupnya, mempelajari sejarah, tujuan, dan perkembangan Muhammadiyah dapat membantu kita memahami peran penting organisasi ini dalam kehidupan Islam dan bangsa Indonesia. Muhammadiyah menjadi contoh nyata bagaimana sebuah organisasi Islam dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Maka benar-benar cita-cita Muhammadiyah itu untuk kebermanfaatan masyarakat luas, tidak hanya untuk warga Muhammadiyah sendiri, tetapi untuk masyarakat pada umumnya, untuk umat Islam, untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk kemanusiaan. Begitu sedikit tentang mengenal Muhammadiyah
yang ada kami cantumkan di handbook yang menjadi buku panduan siswa SMP Muhammadiyah Pucang Gading. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya, dan bisa dibantu subscribe, bisa dibantu share ke yang lain agar informasi SMP Muhammadiyah semakin meluas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.